Oke guys, setelah kemarin aku bahas salah satu partai tertua di Indonesia, yaitu PDI, nah sekarang aku mau bahas nih, partai termuda di Indonesia, yang ketuanya adalah seorang anak presiden. Dan kini elektabilitasnya mulai naik. Penasaran apa partainya? Oke, sebelum lanjut mohon dukungan kepada suatu semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gas subscribe. Nah, jadi guys, pembentukan partai ini sangatlah unik, di mana awal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir tahun 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Raja Juli Anthony, kemudian mantan presenter televisi Grace Natali, dan Isyana Bagus Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir. Pertemuan ini dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut didiskusikan nih soal reformasi partai politik hingga membuatkan keinginan mendirikan parpol sesuai visi misi dari para anak muda. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini. Nah, setelah pertemuan itu, partai yang diberi dengan nama Partai Solidaritas Indonesia atau yang disingkat PSI ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko SH nomor 14 tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI, yaitu Grace Natali, mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang partai politik. Dan seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Dan pada akhirnya dinyatakan resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini menjadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014 dari 5 partai yang mendaftar. Setelah mendapatkan izin secara badan hukum, PSI pada pemilu 2019 menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11. Nah, ada yang unik nih guys, berkaitan dengan nomor 11 ini dan juga dengan PSI. Jadi, menurut Ketua Umum PSI, Grace Natali, partainya didirikan pada bulan ke-11, tepatnya 16 November 2014. Dan kata solidaritas pun yang menjadi slogan dari PSI itu berjumlah 11 huruf. Angka ini pun lantas mereka rayakan dengan mengumumkan 11 alasan PSI pantas dipilih masyarakat. Isinya adalah PSI tidak melemahkan pemberantasan korupsi, artinya ikut mendukung dalam hal pemberantasan korupsi, kemudian anti intoleransi, memiliki program kesejahteraan berbasis data, kemudian pro perempuan, karena memang nyatanya guys, banyak dari PSI juga itu dari kalangan perempuan. Jadi tidaklah heran kalau PSI pro terhadap kaum perempuan. Kemudian partai anak muda dan rekrutmen caleg itu yang sangat terbuka dan pendanaan berdasar donasi publik, bukan partai oligarki.
Kendaraan calon pemimpin itu juga bersih, penerapan teknologi untuk kemajuan dan transparansi, serta mendukung Presiden Jokowi untuk 2 periode. Nah, pada pemilu 2019 sendiri, PSI ini langsung nih membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, guys, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya apa? Tujuannya agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, FYI nih guys, sebanyak 45% caleg PSI di pemilu 2019 adalah seorang perempuan dan tertinggi di antara partai-partai lainnya. Dan ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30%. PSI sendiri ini tidak memasang target nih guys, khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Jadi mereka bebas mau berapa saja perempuan yang ingin caleg dari PSI. Hal terpenting juga, caleg perempuan yang diusung oleh PSI ini melebihi 30% sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang. Namun, pada kenyataannya, banyak perempuan yang mendaftar ke partai yang baru pertama kali ikut pemilu ini. Menariknya juga guys, 20% dapil nomor urut 1 adalah perempuan. Selain itu, caleg PSI juga didominasi mereka yang masih berusia muda. Dan menurut Grace Natali, sebanyak 65% caleg yang diusung PSI masih di bawah 45 tahun. Artinya banyak caleg yang masih berkategori muda. Dan yang paling penting, 100% PSI bukan ex-napi korupsi. Namun, setelah dilakukan perhitungan suara untuk DPR dan DPD, PSI dan 7 partai lainnya tidak lolos, melenggang ke Senayan setelah PSI hanya mendapat 1,89% suara saja. PSI tak pandang mundur. Meskipun tidak masuk ke Senayan, PSI melakukan upaya baru untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon kepala daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki satu fraksi di sana. Dan dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial. Adapun anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia juga ikut tampil nih guys, menggebrak mengawal uang rakyat. Temuan anggaran lem Aibon senilai 82 miliar rupiah dalam rancangan APBD 2020 oleh William Aditya Sarana yang sempat menghebohkan publik adalah salah satu contoh dari kerja mengawal uang rakyat dari PSI. Penolakan terhadap ajang balap mobil Formula E juga berangkat dari upaya mengawal uang rakyat. Ajang balap mobil listrik ini hanya dinikmati oleh segelintir warga, padahal uang rakyat harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Setuju atau tidak, guys? Alasan lain PSI juga menolak ajang Formula E karena ajang ini tidak ada dalam Perda RPJMD yang berlaku. Konsistensi PSI meringankan beban rakyat diuji dalam situasi pandemi. Sejak awal pandemi, pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif nih guys, membagikan alat pelindung diri dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus COVID-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak nih guys, menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi. PSI juga menggulirkan program
pagar hashtag RiseBox sejak April 2021. Tidak kurang dari 350.000 nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul tercatat kurang lebih 3,9 miliar rupiah. Adapun haluan atau ideologi dalam partai politik ini terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno lewat ucapannya mengenai harumnya bunga mawar yang diterjemahkan ke dalam logo partai yang diusung PSI. Konsep Pancasila dan Trisakti Soekarno hingga trilogi identitas PSI. Bandingkan konsep Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari di ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan trilogi PSI yaitu menebar kebajikan, merawat keragaman, dan meneguhkan solidaritas. PSI pada era Giring Ganesa yang dikenal sebagai vokalis dalam grup musik Niji dihadapkan pada tugas berat untuk mengangkat elektabilitas PSI. Namun ketenarannya di industri musik nampaknya belum mampu nih guys membawa kesuksesan untuk PSI. Dan partai ini hanya mampu memperoleh suara berkisar 0-1% saja. Dan menurut hasil survei 3 lembaga pada masa kepemimpinan Giring atau belum memenuhi ambang batas threshold. Bahkan nilai perolehan hasil survei tersebut masih lebih rendah dibandingkan Pileg 2019 yang mencapai 1,89%. Namun situasi berubah ketika Giring Ganesa memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua PSI. Langkah mengejutkan mundurnya Giring ternyata dibarengi dengan pergantian kepemimpinan dengan Kaesang Pangarep, anak dari Presiden Joko Widodo yang mengambil alih kendali partai PSI. Beberapa analis politik pun melihat pergantian kepemimpinan sebagai efek Jokowi. Dukungan dari keluarga presiden bisa menjadi faktor penentu untuk mengangkat elektabilitas PSI. Jokowi efek sebutan untuk dampak positif keberpihakan pada Presiden Joko Widodo menjadi sorotan utama yang diperkirakan dapat mendorong perolehan suara PSI. Dan tidak hanya itu, dinamika politik PSI di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep semakin menarik dengan dukungannya pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Fenomena cocktail efek pun mulai muncul. Dukungan PSI terhadap Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Jokowi, menimbulkan ekspektasi nih guys, bahwa PSI dapat memanfaatkan efek ini untuk tembus ke Senayan. Cocktail efek sendiri untuk teman-teman yang belum tahu adalah fenomena di mana popularitas atau dukungan terhadap satu kandidat atau partai berdampak positif pada sosok tertentu atau dalam konteks ini dengan dukungan pada kandidat nomor urut 2. Dukungan terhadap paslon ini dapat menjadi peluang bagi PSI untuk memperoleh kursi di Senayan. Fakta ini didukung dengan hasil survei PSI yang menunjukkan adanya kenaikan dukungan pada PSI. Hasil survei semasa kepemimpinan Giring menunjukkan PSI hanya memperoleh suara 0,7-1% saja. Namun, hasil survei menunjukkan adanya peningkatan menjadi 1,5-3,5%. Meski terdapat peningkatan, hasil survei PSI masih menunjukkan bahwa partai ini belum nih guys memenuhi ambang batas threshold 4% untuk tembus ke Senayan. Nah, meskipun PSI mengalami perubahan kepemimpinan yang cukup dramatis dan menghadapi berbagai tantangan elektoral, faktor-faktor seperti Jokowi efek, cocktail efek, peningkatan hasil survei, dan dukungan terhadap Prabowo Gibran memberikan harapan baru bagi partai ini.
Dan apakah PSI di bawah Kaisang Pangarep bisa tembus Senayan tahun ini? Pertanyaan ini masih terbuka dan akan tergantung pada strategi politik yang diterapkan oleh PSI dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024 ini, serta bagaimana mereka mengelola momentum positif yang mungkin muncul dari dukungan terhadap Prabowo dan Gibran. Tapi menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan sejarah dari partai politik termuda PSI yang banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari mulai hanya obrolan santai untuk memperbaiki tatanan politik Indonesia sampai akhirnya berdirilah sebuah partai mawar ini dan kini sedikit demi sedikit performanya semakin membaik. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dalam konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.